大家好，我是杨清化。今天我们来学习 HSK 4级第19课生活的味道。OK，现在我们看生词。第一，学期 artinya semester。第二，出生 artinya lahir。第三，性别 artinya gender atau jenis kelamin。第四，道歉 artinya meminta maaf。第五，打印 artinya print ya。第六，复印 artinya fotokopi。OK，现在我们看课文一。马克申请下个学期继续在学校学习。老师您好，我希望下个学期在这里继续学习，请问还需要重新申请吗？是的，给你表格，出生年月、性别、护照号码都要填，还有联系地址、联系电话。真道歉，我不小心把护照号码填错了，你能你能再给我一份新的申请表吗？没关系，不用道歉，谁谁都有粗心填错的时候，申请表都被别人拿走了，我给你重新打印一份，你等一下。对，高老师打印马克填表，这次我按照要求都填写完了，请问还需要做别的事情吗？请把你的护照给我，我们要把护照复印一下。Oke, artinya, halo guru, saya harap saya bisa untuk melanjutkan studi saya di sekolah ini di semester depan. Mau tanya, masih harus memperbarui aplikasi gak? Benar. Ah, ini saya kasih kamu formulir, ah, tanggal lahir, gender, nomor paspor harus diisi. Lalu juga alamat tempat tinggal dan alamat nomor telepon. Benar-benar minta maaf, saya tidak hati-hati dan mengisi bagian nomor paspor salah. Kamu bisa kasih saya formulir aplikasi yang baru gak? Gak masalah, gak perlu minta maaf. Semua orang ada uh, semua orang pernah ceroboh ketika mengisi formulir. Nah, formulir pendaftaran sudah diambil orang lain. Saya kasih kamu print yang baru ya, kamu tunggu sebentar. Oke, kalau Lause mengeprint, maka isi formulir. Kali ini saya sudah mengisi sesuai dengan permintaan. Mau tanya, masih ada yang perlu dikerjakan nggak? Kamu silahkan kasih paspor kamu ke saya. Kita harus fotokopi paspor kamu sebentar. Oke, 第七，咬着，绑 第八，刀，pisau。第九，破，hancur rusak atau apa namanya pecah. 10，脱，脱 artinya melepaskan. 第11，理发，理发 artinya gunting rambut. 第12，包子，包子 artinya bakpao. 第13，零钱，零钱 artinya uang kecil atau uang receh. 课文二，王静做饺子时手受伤了。呀，你的手怎么流血了？等一下，我给你包一下。没关系，我想给你做点羊肉饺子。刚才用刀切肉的时候把手弄破了，你也太不小心了。不过好像不太严重，过几天就好了。衣服上也有一点血，你把衣服脱下来。
我给你洗洗。看来今天吃不上羊肉饺子了，那我们就吃点别的。我常去的那家理发店附近有个餐厅，那里的包子很好吃，我一会儿去买一点，好吧？我衣服口袋里有10几块零钱，买包子应该够。Oke, ya, tangan kamu kenapa berdarah? Tunggu sebentar, saya uh, perbanin dulu. Gak apa-apa, saya mau masakin kamu uh, pangsit daging kambing. Barusan saya pakai pisau, uh, nggak sengaja kena potong jari. Kamu terlalu tidak berhati-hati, tetapi sepertinya nggak begitu parah. Setelah beberapa hari harusnya udah mendingan. Di baju kamu masih ada sedikit berdarah. Uh, Kamu lepasin baju kamu. Saya cuciin gitu. Kelihatannya hari ini kita tidak bisa makan pangsit daging kambing lagi. Kalau gitu kita makan yang lain saja. Uh, di dekat tempat gunting rambut yang saya sering pergi itu ada sebuah restoran. Di sana bakpaunya sangat enak. Saya pergi sebentar lalu beliin beberapa. Oke, di kantong baju saya ada uang recehan sekitar belasan kuai. Nah, harusnya cukup kalau buat beli bakpao. Jelas ya. 第14, 打招呼 artinya menyapa. 第15, tai artinya memakai ya. Nah, ini khusus untuk aksesoris, oke? 第16, 眼镜 artinya kacamata. 第17, 舞蹈 artinya tarian. 第18, 国籍 artinya kewarganegaraan. 第19, 抬 artinya mengangkat. 第20, 胳膊 artinya lengan. 第21, 转 artinya membalikan. Okay. 课文3, 安娜帮助马克练习舞蹈动作。我早上跟你打招呼，你没看见，想不到又在这儿碰见你了。真是对不起，我不是故意的。今天早上我忘戴眼镜了，看不清楚。刚才我在旁边看到你跳中国舞了，没看出来你跳的这么好。难道你以前在你们国家就学过中国舞蹈吗？我小时候妈妈教我跳过2年的，所以稍微有点基础。再说，舞蹈不仅是一门艺术，也是一种语言。这种语言与国籍无关，无论哪个国家的人都能看懂。太好了，我刚学习跳这种舞没多久，你帮我看看我的这个动作对不对？你这个动作做的还是不太标准，我给你挑一遍，你仔细看着，应该像我这样，先抬胳膊，然后抬腿，最后头再向右转一下。Oke, artinya saya pagi hari menyapa kamu, tapi kamu tidak lihat. Gak menyangka ternyata ketemu kamu di sini. Benar minta maaf, saya tidak sengaja. Pagi ini saya lupa pakai kacamata, lihatnya tidak jelas. Barusan saya di samping melihat kamu menari tarian China. Tidak sangka kamu menarinya begitu hebat.
ternyata kamu sebelumnya di negara kamu pernah belajar tarian China ya. Saya ketika kecil, ibu saya pernah ngajarin saya menari selama 2 tahun. Oleh karena itu, adalah dasar-dasar sedikit. Lagi pula, tarian bukan hanya sebuah seni, tetapi juga sejenis bahasa. Bahasa ini tidak berhubungan dengan kewarganegaraan. Tidak peduli orang dari negara manapun juga bisa paham ketika melihatnya. Baguslah, saya barusan uh, saya barusan belajar tarian ini belum gitu lama. Saya bantu kamu bantu saya lihat-lihat. Kamu lihat gerakan saya ini benar atau enggak? Gerakan kamu yang ini masih belum gitu tepat. Saya kasih kamu nari sebentar, kamu lihat dengan teliti. Seharusnya seperti saya ini ya. Pertama-tama angkat lengan, lalu angkat kaki, paling terakhir kepala di di, di apa namanya nengokin ke arah kanan gitu. Oke? Ya, 我们继续第22租artinya menyewa. 第23吵 artinya berisik. 第24厨房artinya apa namanya dapur. 第25房东 artinya pemilik rumah. 第26战线 artinya sibuk. Dan ini konteks sibuknya itu ketika di telepon ya. Gitu. Oke. 柯文瑟马克去年租的房子离马路很近，对面有大大小小的商店，周围环境非常吵，所以房子还没到期，马克就开始着急换房子了。有一天，他在小区门口看到一个租房子的广告，广告上说房子交通方便，周围很安静，厨房很大。总的来说，这套房子他很满意，于是他就记下了房东的手机号码，和回家后打电话，电话总是占线。第二天，他路过小区门口时，又仔细看了一下广告，原来在记号码的时候写错了一个数字。Oke, ini ya. Maka tahun lalu menyewa rumah yang jaraknya sangat dekat dengan jalanan. Di seberang ada berbagai macam toko, yang besar maupun kecil. Lingkungan di sekitar sangat berisik. Oleh karena itu, rumahnya belum sampai batas waktu, maka udah mulai untuk mengganti rumah lagi. Pada suatu hari, dia di sebuah pintu depan suatu wilayah kecil, dia melihat iklan sewa rumah. Di iklan bilang kalau lalu lintas di dekat rumah ini sangat praktis. Lalu lingkungan sekitar juga sangat tenang. Dapurnya juga sangat besar. Secara garis besar, rumah ini sangat puas, sangat memuaskan dia. Oleh karena itu, dia mengingat nomor telepon si pemilik rumah. Tetapi setelah pulang ke rumah, pas dia telepon, teleponnya selalu sibuk. Di hari kedua, dia ketika melewati tempat itu lagi, lalu secara teliti melihat iklan itu. Ternyata dia salah tulis satu angka. 67 功夫 artinya
功夫。28. 乒乓球 artinya pingpong atau table tennis. 29. 羽毛球 artinya bulu tangkis. 30. 场 artinya kata satuan untuk suatu acara atau olahraga. 31. 禁止 artinya melarang. 32. 座位 artinya tempat duduk. 课文5. 很多外国人认为所有中国人都会功夫和乒乓球，其实总是喜爱这两种运动的中国人比较多。中国人特别喜欢打乒乓球，在中国你会发现到处都有乒乓球桌，像乒乓球、羽毛球、跑步等运动对条件要求不高，所以他们都成为人们运动不错的选择。人们常说生命在于运动，所以很多人一到周末就会到体育馆打几场球。乒乓球这个名字也很有意思，乒和乓就是打球时发出的声音。在看乒乓球比赛时，尤其是在运动员发球的时候，观众要安静，禁止大声讲话或者离开座位随便走动。Artinya, banyak orang luar negeri mengira semua orang China itu bisa kungfu dan main pingpong. Sebenarnya ini hanya karena orang China yang suka dua jenis olahraga ini tuh banyak. Orang China sangat suka untuk main pingpong. Di China kamu bisa sadar bahwa di mana-mana ada meja pingpong. Seperti pingpong, badminton, lalu jogging, dan olahraga lainnya. Itu standarnya nggak gitu tinggi syaratnya gitu. Kayak permintaannya nggak gitu tinggi, nggak gitu terkenal pingpong. Oleh karena itu, mereka menjadi pilihan olahraga yang lumayan bagus. Orang-orang sering bilang, hidup terletak pada olahraga. Oleh karena itu, banyak orang ketika akhir pekan pergi ke sport center untuk main bola. Pingpong, nama ini sangat bermakna. Ping dan pang ini adalah suara yang muncul ketika kita main pingpong. Ketika perlombaan table tennis, terutama ketika atletnya sedang memukul bola, penonton harus tenang, dilarang untuk berbicara dengan suara yang besar atau meninggalkan tempat duduk untuk jalan sana sini. 第一，疑问代词活用表示认者。疑问代词什么、谁、哪、哪儿、哪里、怎么等可以表示认者，比如什么指任何一件东西，谁指任何一个人。句中常跟都也沿用。例如 oke di sini maksudnya kata ganti tanya seperti 什么、谁、哪、哪儿、哪里sama 怎么 ini digunakan untuk mensubstitusi segala hal yang sedang dibicarakan. Contoh, 什么 itu berarti dia sedang merujuk pada segala benda. Lalu 谁 itu ya merujuk pada setiap orang. Lalu nar, nali ya berarti itu tempat. Lalu 怎么 yaitu berarti merujuk pada suatu cara. Lalu kata ganti tanya ini juga bisa digunakan berbarengan dengan tou sama ye. Dan ini ditaruh di belakangnya 疑问代词 ini. Oke. 看例句
第一，没关系，不用道歉，谁都有粗心填错的时候。Gak apa-apa, gak perlu minta maaf. Setiap orang pasti pernah salah isi. 第二，昨天我做了一个奇怪的梦，但是早上起来怎么想都想不出来，也想不起来。Kemarin saya bermimpi aneh, tetapi ketika bangun pagi, saya tidak ingat. 第三，世界上没有免费的午餐。这句话是说，什么东西都要通过努力才能得到。Oke, di dunia ini tidak ada makan siang gratis. Kalimat ini berarti segala hal itu harus didapatkan melalui kerja keras. Oke, 现在我们看练习。第一，每个人都有自己的生活。谁都不得上谁。Setiap orang punya kehidupannya masing-masing. Ya, siapa yang harus mengurus siapa? Ya maksudnya ya, setiap orang harus mengurus diri masing-masing. 第二，什么什么，所以他总是不开心。什么都不顺利。Semuanya tidak lancar, oleh karena itu dia selalu tidak senang. 第三，我已经练习了好几遍了。什么都不 Saya sudah latihan berkali-kali. Kenapa masih tidak puas? Oke, yang paling lemah yang ini ya. 第二，上动词，用在动词后面做取向补语，能表示动作行为达到了目的，或者做可能补语，表示动作行为能否达到目的。例如，oke, di sini maksudnya sang ini adalah kata kerja yang ditaruh di belakang kata kerja yang bertujuan sebagai kata penunjuk arah. Nah, sang ini mengindikasikan suatu kegiatan itu sudah dilakukan atau belum, dan sudah berhasil atau belum. Lalu juga bisa juga digunakan untuk kalau suatu kegiatan itu tidak berhasil dilakukan. Contoh, 看来今天吃不上羊肉饺子了。Oke, kelihatannya hari ini tidak bisa makan pangsit kambing lagi. 第二，现在堵车这么厉害，看来今天坐不上8点那趟去上海的飞机了。Oke, hari ini macetnya begitu parah. Kelihatannya hari ini kita tidak bisa naik pesawat yang ke Shanghai pada pukul 8. 第三，听到哥哥考上了经济专业的博士，我们全家都特别高兴。Setelah mendengar bahwa abang sudah lulus ujian jurusan ekonomi untuk S3, kita sekeluarga sangat senang. 我们看练习。第一，要是你想去云南旅游，应该早点买火车票，否则买不上票。Jika kamu ingin liburan ke Yunnan, sebaiknya beli tiket keretanya lebih awal, atau enggak akan kebeli tiketnya. 第二，早就听说这个饭馆的菜特别好吃。
今天终于吃上了。Dan sudah tahu dari awal kalau makanan di restoran ini begitu enak. Hari ini pada akhirnya bisa makan juga. 3. 周末我们本来想去看电影，但是买不上票。Oke. Akhir pekan, kami pada awalnya mau nonton film, tetapi kita tidak kebeli tiketnya. Oke, jelas ya untuk Shang ya. 继续，第三，出来动词可用在动词后面做取向补语，表示某个动作行为让事物的状态从无变成有，从一地变成显露。例如，oke, di sini maksudnya Sulai ini adalah kata kerja yang ditaruh di belakang kata kerja juga, yang digunakan untuk sebagai kata penunjuk arah juga, sama seperti yang ini ya. Tetapi sulai ini mengindikasikan suatu hal yang dari nggak ada menjadi ada, dari suatu hal yang tersembunyi menjadi terlihat. Contoh, 有的人心里有什么看法或意见，嘴上就会直接说出来. Oke, ada orang yang di dalam hatinya ada pandangan apa, langsung bisa ngomong secara langsung dari mulut. Gitu. Oke, 第二，你要的那篇文章我已经翻译出来了，你方便的时候就来取吧。Oke. Artikel yang kamu mau itu saya sudah selesai translate-nya. Kamu kalau ada waktu, kamu enaknya kapan ya bisa pergi ambil. Oke. 第三，刚才我在旁边看到你跳中国舞了，没看出来你跳的这么好。Oke. Barusan saya di samping lihat kamu menari tarian China. Tidak sangka kamu menarinya begitu bagus. 看练习，第一，尽力让小李写一篇文章，小李2天就写出来了。小李2天。Manajer menyuruh Xiaoli untuk menulis sebuah artikel. Xiaoli setelah 2 hari sudah selesai tulisnya. 第二，今天老师问了个问题，我一下就答出来了。Oke. Hari ini guru menanyakan suatu pertanyaan. Saya setelah sekejap langsung menjawab. 第三，有的人虽然看到了别人的缺点，却说不出来。Ada orang yang meskipun telah melihat kekurangan orang lain, tetapi tidak bisa ngomong. Oke, jelas ya. 现在我们看出来和起来的区别。Okay. 第一，两者都用在动词后面做取向补语或可能补语，但表示的意义不同。出来表示动作方向是从里到外，起来表示动作方向是从下到上。Okay. 你呀，
出来sama 起来 ini keduanya bisa sebagai kata penunjuk arah atau kata yang mengindikasikan suatu kemungkinan, tetapi pengertiannya berbeda. 出来 ini berarti kan suatu tindakan itu dilakukan dari dalam keluar, sedangkan kalau 起来 itu dari bawah ke atas. Oke, 例如我的日记本掉到沙发后面了，拿不出来，你来帮我抬一下沙发吧。Oke, berarti ini dia nggak bisa ambil dari bawah sofa keluar. Oke, 早上6点他还睡着，电话突然响了，他连忙坐起来接电话。Oke, berarti ini dia dari tiduran ke duduk, naikkan, makanya kita pakai 起来。第二，出来客人神表示某个动作行为让食物的状态从无变成有，从隐蔽变成显露。起来，客人神表示动作开始并继续。Itu maksudnya chulai itu merujuk pada suatu tindakan yang membuat suatu hal dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tersembunyi menjadi terlihat. Sedangkan kalau yang cilai itu lebih ke suatu kegiatan yang dimulai dan berlangsung. Oh, 你能算出来这两个地方之间的距离是多少公里吗？ Oke, ini berarti dari tidak ada menjadi ada. 尽管现在才4月，天气已经开始慢慢热起来。Oke, berarti suhunya semakin panas, sudah dimulai kan dan masih berlanjut gitu. Makanya 起来。Oke. 第三，讲出来表示大脑里原来没有的信息，经过思考产生了。想起来表示大脑原有的信息忘记了，经过回忆又恢复了记忆。Oke. 讲出来 itu berarti suatu informasi yang awalnya nggak ada di otak kita, namun setelah kita berpikir gitu, maka ide itu muncul. Sedangkan kalau yang silai itu berarti suatu hal yang awalnya kita lupa, setelah kita ingat-ingat jadi ada lagi. Oke. 有几个选择题，实在想不出来该选哪个，只好随便选一个。Oke. Ini berarti darinya dia nggak tahu karena mikir jadi tahu. Oke. 我想起来了，那个唱歌的男孩子是高老师的孙子。Oke. Dari lupa menjadi ingat. 想起来。Oke. 我们看练习第一。有坐办公室的人有时间一定要站什么什么活动。Oke, 当然是起来呀，dari duduk jadi berdiri。第二，这个主意好像是3班的一个学生想什么什么的。Oke, 当然是出来呀，karena dari berpikir jadi muncul idenya。Oke， 第三，声音听着挺熟悉的，不过我一下子想不什么什么了。Oke, 这 dia 起来tidak ingat。第四，遇到烦恼事时，你应该想一些办法让自己从不高兴的心情中走出来，dari dalam keluar。第五，你回去后把今天大家在会上提的意见都整理出来。jelas ya untuk ini ya。我们继续。第四，总的来说，
常用在插入语，表示从总体上或从主要情况来评论。例如 ，OK， di sini contoh 来说ya, kalau di Indo artinya secara garis besar ya. Penjelasan untuk jelasnya kita lihat contoh. 第一，广告上说房子交通方便，周围很安静，厨房很大。总的来说，这套房子他很满意，于是他就记下了房东的手机号码。Di iklan bilang kalau rumah ini transportasinya nyaman, lalu lingkungan sekitaran tenang, lalu dapur juga besar. Secara garis besar, dia puas dengan rumah ini, oleh karena itu dia mengingat nomor telepon si pemilik rumah. 第二，这个公司的工资虽然不算很高，但是奖金很大，很多，所以总的来说收入还不错。Oke, gaji di perusahaan ini meskipun tidak tergolong begitu tinggi, tetapi bonusnya sangat banyak. Oleh karena itu, secara garis besar, penghasilan juga lumayan. 第三，很多人问去丽江旅游怎么样？总的来说，丽江景色不错，那里的人也很热情，去那里旅游是个不错的选择。Banyak orang tanya liburan ke Lijiang bagaimana? Secara garis besar, pemandangan di Lijiang bagus. Orang-orang di sana juga ramah. Pergi ke sana untuk jalan-jalan adalah pilihan yang bagus. Oke, 我们看练习。第一，去国外留学有好处也有坏处。总的来说，还是觉得长。Pergi belajar ke luar negeri itu ada manfaatnya dan juga ada dampak buruknya. Secara garis besar masih worth it untuk dicoba. 第二，每个人虽然都会遇到一些困难，但总有办法解决。总的来说，这是成长的过程。Ayo sini aja deh. Setiap orang meskipun selalu dapat menemui berbagai macam kesulitan, tetapi selalu ada cara untuk menyelesaikan. Secara garis besar ini adalah proses untuk menjadi dewasa. 第三，这件衣服价格有点高，质量很好，总的来说，还值得买。Baju ini harganya sedikit mahal, kualitasnya sangat bagus. Secara umum atau secara garis besar masih worth it untuk dibeli. Oke. 继续，第五，在于动词，常用在书面语中，用来指出事物的本质，有正是就是的意思。在于的主语常是名词性词语，后面必须带名词、动词或小句做宾语。例如 ，OK， ini maksudnya 在于 adalah kata kerja dan juga ini adalah bahasa buku ya, yang berartikan yaitu adalah gitu atau terletak di itu juga bisa. Oke, intinya itu ya. 我们看例句。第一，人们常说生命在于
运动，所以很多人一到周末就会到体育馆打几场球. Oke. Orang-orang sering bilang hidup adalah olahraga. Oleh karena itu banyak orang ketika akhir pekan pergi ke sport center untuk olahraga atau main bola. 第二，选择职业的关键在于兴趣。当你喜欢做一件事情的时候，你会带着热情去工作，就不会感到累，更不会觉得有太大的压力。Oke. Ketika memilih pekerjaan, kuncinya adalah minat. Ketika kamu suka melakukan suatu hal, kamu bisa membawa keceriaan dalam bekerja. Lalu juga tidak akan merasa lelah dan tidak bisa lagi merasakan pressure yang begitu berat. Oke. 第三，没有人能一生都顺顺利利，没有失败，区别在于有的人能接受失败，找到失败的原因并继续努力，而有的人却在失败面前停下了脚步. Oke. Gak ada orang yang lancar-lancar aja semua hidupnya. Gak ada orang yang gak pernah merasa gagal. Perbedaannya adalah ada orang yang dapat menerima kegagalan, mencari tahu alasan dari kegagalan tersebut dan lanjut bekerja keras. Sedangkan ada orang yang ketika menghadapi suatu kegagalan berhenti melangkah. 看练习，第一，每个人对幸福的理解不同，区别在于他们的追求。Oke. Setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda-beda terkait dengan kebahagiaan. Perbedaannya adalah keinginannya mereka itu apa gitu. 第二，取得成功的人都经历过许多失败，区别在于他们能从失败中总结教训。Okay. Orang-orang yang berhasil itu sudah melewati banyak kegagalan. Bedanya dengan kita itu adalah mereka dapat mengambil kegagalan sebagai pembelajaran. 第三，他做事情常常能达到事半功倍的效果。关键在于找到正确的方法。Oke. Dia ketika melakukan suatu hal itu seringkali mendapatkan hasil yang berkali-kali lipat dari usahanya. Kuncinya terletak di dia dapat mencari cara yang tepat. Gitu. Oke. 那今天我们的课结束了，感谢你们的关注，希望大家会更加努力学习中文。再见。